dibuka oleh Rektor Universitas Negeri Makassar selaku Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membuka secara resmi sidang promosi yang Doktor Saudara Profendus Mitar, saya ingin menyapa tamu kehormatan terlebih dahulu. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati, hadir bersama kita Haji Andi Ahmad Syukri SCMM selaku Bupati Majene. Terima kasih atas kehadirannya. Hadir bersama kita Haji Kalmakata Esos MM selaku anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dan sekaligus sebagai calon DPD Sulawesi Barat. Hadir juga Pak Sekda Kabupaten Majene. Terima kasih atas kehadirannya. Dalam catatan ini juga hadir kelihatannya belum, mungkin masih ada dalam perjalanan. Hadir juga Dr. Hasan Darwangsa MSI, Kepala BPNP Provinsi Sulawesi Barat. Ada beliau. Terima kasih atas kehadirannya. Ada Dr. Sulaiman Fakta MSI, Direktur STIA LAN Makassar. Ya, belum juga hadir. Dan tentu yang saya hormati seluruh tamu undangan, ada dari unsur prasekolah, SMA, prasekolah SMK, Kabupaten Sulawesi Barat. Saya ingin bertanya pada saudara untuk menguji apakah saudara dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Ya. Siap untuk diuji pada hari ini? Insya Allah siap. Untuk menguji kesiapan saya ingin bertanya,
tanggal berapa, bulan berapa saudara menikah dengan istri Bapak? Tanggal 8 bulan 8 tahun 2001. Ini gampang karena tanggal 8. Itu ya Bu ya. Nah, betul. Berarti Bapak ya dalam keadaan sadar dan sehat. Oleh karena itu izinkan saya memulai untuk mencapai gelar doktor bagi saudara Propendus Blitar. Saya nyatakan dibuka dengan resmi. Selanjutnya untuk memberikan kesempatan dalam memaknai perjalanan akademik saudara Propendus, saya silakan kepada saudara promotor untuk memperkenalkan dan memberikan testimoni dalam perjalanan akademik beliau. Saya silakan ditemani. Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Rektor, Bapak Direktur Program Pasca Sarjana, penguji eksternal, penguji internal, anggota tim promotor dan seluruh hadirin yang saya hormati, saya muliakan, serta saudara Propendus yang saya banggakan. Izinkan kami selaku tim promotor untuk memperkenalkan saudara Propendus. Nama lengkap Haji Mitar SPD MPD. Lahir di Binanga Majene pada tanggal 27 Juli 1970. Istri bernama Haja Nurdianti LM Nur SKM. Dikaruniai 3 anak, masing-masing Arika Sahbani, Ahmad Hirsan, dan Erina Mianti. Saudara Propendus menempuh pendidikan SD 1983 di Binanga Majene, SMP 1986 di SMP Negeri 2 Majene, kemudian SMA 1989 di SMA 1 Majene, IKIP Ujung Pandan, S2 Pendidikan IPS 2007 Universitas Kanjuruhan Malang. Riwayat pekerjaan pertama selaku guru SMA Negeri 1 Mambi, guru SMA Negeri 1 Majene, guru SMK Negeri 1 Majene, Kepala SMK Negeri 2 Majene, Kepala Bidang Dikmen Distrik Kabupaten Majene 2008-2011, Sekretaris Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Perwisata Kabupaten Majene, Kepala Kantor Perpustakaan Umum Arsip dan Dokumen Kabupaten Majene. Ini panjang sekali. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Majene, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Majene, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majene 2017-2020, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majene 2020-2021, kemudian Pelaksana Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, dan sekarang Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Majene 2001 sampai dengan sekarang. Beliau banyak mengikuti kursus dan pelatihan atau aktor dan komunitas. Berdasarkan aspek aksiologi, di akhir kajian disertasi saudara Propendus meneguhkan bahwa sinergitas pendidikan formal dan informal dalam pembentukan karakter mengalami yang namanya dialektika dan dinamika yang dipicu oleh adanya pendekatan dan metode yang berbeda. Pendidikan formal tidak sepenuhnya memasukkan nilai-nilai dan empirisme pendidikan informal karena berkaitan dengan alat ukur dan fokus, terutama untuk melihat dampaknya untuk pendidikan karakter. Solusi teoretik yang relevan untuk mensinergikan pendidikan formal dan informal dalam pembentukan karakter bermain pada teori struktural, fungsional, dan integrasi sosial karena menekankan perlunya penyelarasan dan koordinasi antara berbagai subsistem untuk memastikan fungsi masyarakat secara keseluruhan. Atas dasar ketiga aspek temuan Propendus, maka tim promotor Selaku penguji kopromotor yang saya hormati
Maha Guru Maha Terpelajar Bapak Profesor Dr. Musakir SPD MKes selaku penguji eksternal. Yang saya hormati Maha Guru Maha Terpelajar Ketua Program Studi S3 Ilmu Sosiologi Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar Profesor Dr. Samsu Andi Kamarul MSI selaku penguji internal. Yang saya hormati Maha Terpelajar Dr. Muhammad Sukur MSI selaku penguji internal. Dan yang saya hormati dan saya banggakan para tamu undangan yang sempat hadir di sidang ujian promosi hari ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian disertasi saya yang berjudul Sinergitas Pendidikan Formal dan Informal dalam Pembentukan Karakter Siswa di Kabupaten Majene. Pendahuluan. Latar belakang. Kasus bullying, mengejek atau intimidasi teman, perkelahian, bolos sekolah, pelanggaran tata tertib, malas datang ke sekolah dan sebagainya, serta kasus kekerasan, pencabulan dan pelecehan seksual. Dapat kita dapatkan data di Kabupaten Majene pada tahun 2021 dari 191 SD terdapat 669 kasus yang ditangani oleh guru BK. SMP 837 kasus, utama itu adalah ketulusan hati, belas kasih, kegagah beranian, kasih sayang, kontrol diri, kerjasama dan kerja keras. Metode penelitian. Jenis penelitian, penggunaan metode kualitatif lebih dominan, kemudian kuantitatif digunakan untuk menguatkan hasil kualitatif. Informan dan responden. Subjek dipilih secara sengaja purposif, tokoh pendidikan, pemerintah, swasta dan atau tokoh masyarakat, serta siswa. Jumlah responden terdiri daripada 90 responden. Lokasi penelitian adalah pelaksanaan penelitian dilakukan di Kabupaten Majene. Pengumpulan data, wawancara mendalam, observasi, analisa laporan, literatur, dan kuesioner. Analisa data. Data dianalisa dengan menghubungkan makna melalui integrasi dalam mata pelajaran, pembentukan karakter melalui integrasi pada penciptaan kebiasaan, pembentukan karakter melalui integrasi kegiatan ekstrakurikuler, dan integrasi program pendidikan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pembentukan karakter pada pendidikan informal di Kabupaten Majene melalui pengembangan karakter keteladanan, pengembangan karakter melalui adat kebiasaan, pengembangan karakter melalui nasihat, pengembangan karakter melalui pengawasan, dan pengembangan karakter melalui hukuman atau sanksi. Kesimpulan. Pertama, di Kabupaten Majene dinamika pembangunan pendidikan karakter pada pendidikan formal dan informal dan pendidikan informal pada dasarnya dipicu oleh adanya pendekatan dan metode yang berbeda. 2. Faktor mengapa sistem pendidikan formal tidak sepenuhnya memasukkan nilai-nilai dan pengalaman pendidikan informal dalam pengembangan karakter karena pendidikan informal seringkali tidak dapat diukur dengan mudah seperti pendidikan formal. Solusi teoretik yang satu persatu dari Dewan Penguji. Saya mulai dari ujung kanan saya. Saya silakan kepada Bapak Dr. Muhammad Sukur MSI. Terima kasih banyak Pak Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, sama-sama kita banggakan Rektor Universitas Negeri Makassar, Bapak Profesor Dr. Senior Haji Hussein Sam, MTP, Ibu Asal Engineer, sekaligus sebagai Ketua Sidang, para penguji internal maupun penguji eksternal yang saya hormati, serta para tamu undangan dan hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Saya kira kita sudah banyak berdiskusi selama ini dengan Untuk Sulawesi Barat adalah orang yang berlatar belakang pendidikan, maka tentu akan sangat mudah ini untuk dikomunikasikan untuk diterapkan di seluruh jenjang pendidikan di Sulawesi Barat. Saya kira begitu. Baik, terima kasih. Sebenarnya ada 4 pertanyaan yang saya siapkan, tapi karena jawaban Bapak sangat memuaskan saya, kemudian dari saya kembalikan ke
Terima kasih Pak Dr. Muhammad Syukur. Selanjutnya saya persilakan dengan hormat kepada Profesor Dr. Samsu Andi Kamarudin, MSc. Saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pendidikan karakter di SMK, pendidikan karakter sudah diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran. Demikian pula SMA. Tetapi dalam hal kenapa sehingga kami melihatnya setelah melakukan penelitian bahwa kenapa sehingga di Imagine lebih kurang SMK, karena kelihatannya bahwa yang bermasalah ini adalah anak-anak yang memang kecenderungannya hanya masuk di SMA, lebih tinggi peminatannya. Untuk masuk ke SMK yang lebih pada keterampilan teknologi skill, itu cenderung anak-anak yang memang sudah punya pemikiran bahwa saya ingin untuk masuk SMK ini untuk langsung bekerja. Nah, sementara di anak-anak di SMA itu masih melayang-layang pikirannya bahwa saya mau jadi apa nantinya. Seperti itu yang kami dapatkan pada hasil penelitian. Terima kasih Saudara Profesor. Itu untuk mencerdaskan di bidang pengetahuan. Kemudian tujuan yang kedua, keterampilan, di mana anak didik itu bisa terampil. Dan yang ketiga adalah attitude, karakter, seperti apa yang Bapak bahas ini. Di semua tingkatan pendidikan, nampaknya yang paling sulit memang adalah pembentukan karakter. Kalau pengetahuan itu, insya Allah kalau rajin orang membaca, pasti pintar. Demikian juga kalau keterampilan. Kalau mau jago main tenis, istilahnya Bapak Rektor bermalam kok di lapangan tenis, pasti jago begitu. Nah, tapi karakter ini yang biasa orang pintar dari segi pengetahuan, dapat 8 pendidikan agamanya, tapi salatnya tidak karu-karuan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana bentuk sinergitas antara pendidikan formal dan pendidikan informal dalam pembentukan karakter yang Bapak maksudkan ini? Silakan. Terima kasih, Prof. Pendidikan karakter di informal dalam di rumah itu sudah berjalan dengan baik, tetapi tidak boleh dipungkiri banyak juga rumah yang tidak berjalan dengan karakternya karena rumah tangganya ada sedikit masalah. Di sekolah, pendidikan karakter atau dalam informal itu berjalan dengan adanya peraturan pemerintah yang mengatur tentang pendidikan karakter, sehingga ada namanya integrasi pendidikan karakter ke dalam mata pelajaran dan berbagai kegiatan-kegiatan di sekolah. Kami dalam hal meneliti, kami dapatkan bahwa ketika ini sudah berjalan di dua tempat yaitu informal dan formal, kenapa ada masalah? Ternyata bahwa ini adalah guru, dan kita paham bahwa guru ini tidak hanya didengarkan, tapi juga ditiru, dicontoh oleh muridnya. Penelitian Bapak tentang karakter, dan banyak-banyak kita hanya berdiskusi dan membahas tentang karakter siswa. Tapi pernahkah kita sadar bagaimana mungkin bisa seorang siswa berkarakter bagus kalau gurunya tidak berkarakter bagus? Mohon penjelasan Prof. Pendus terkait dengan ini untuk mensinergikan antara guru dengan siswa dalam pendidikan karakter. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tertarik dengan makna dari hasil implikasi pendidikan. Ingin memberikan apresiasi. Karena kenapa penelitian ini sangat, menurut saya, orang yang cinta tentang pendidikan sungguh sangat bermanfaat kalau mata hati kita terbuka.
ini tepat untuk kita gunakan sebagai sumber informasi dalam menyusun naskah akademik untuk penguatan pendidikan karakter di Sumbar. Karena kenapa saya lihat saya lirik di lembaran daerah, lembaran nasional, yang saya temukan di sana itu adalah perda tentang parkiran, perda tentang burung walet, tapi yang menyinggung tentang persoalan karakter itu nggak ada. Nomor 20 tahun 2018 untuk sistem penguatan pendidikan karakter di tingkatan pendidikan. Nah, kalau kita susun itu aturan itu dan sejumlah kebijakan-kebijakan yang keluar untuk itu. Nah, kalau kita mau susun seperandaikan itu seperti batu bata, kita susun itu melewati langit yang ketujuh, begitu banyaknya. Namun ada pertanyaan paradoks. Mengapa saya katakan paradoks? Karena di sisi lain ada unsur kebenarannya, di sisi lain juga ada unsur salahnya. Kalau dulu kita nyatakan, Bu, semakin tinggi sekolahmu itu semakin baik perilakumu, ya kan begitu. Tapi sekarang kan tidak bisa lagi kita pastikan seperti itu, tidak berjalan linear. Nah, ini hanya dua yang disinergikan, hanya dua, betul tidak Pak Romo Bendis? Betul. Dua ya, satu tidak, yang non formal tidak, hanya pendidikan formal dengan pendidikan informal, keluarga dengan sekolah. Itu baru dua. Kalau ini disinergi dua, Karakter itu adalah sebuah sikap diri seseorang. Ya. Jadi karakter itu ya paling susah untuk diciptakan atau dibentuk. Bahkan dalam bahasa Buddhis itu ada istilah lele bunduk dan lele elefant. Kita SPD yang berbahagia. Setelah panitia ujian promosi menangguhkan sidang selama beberapa menit dan memperhatikan nilai-nilai Profendus baik ketika proses perkuliahan, baik pada seminar proposal, seminar hasil, pada ujian tutup dan ujian promosi pada hari ini, maka Dewan Penguji menyimpulkan bahwa Saudara Mitar SPD MPD dinyatakan lulus dengan indeks prestasi kumulatif 3,96 atau dengan predikat kelulusan cum laude atau ujian. Dengan demikian, mulai saat ini saudara merupakan doktor ke 1176 pada program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dan doktor ke 194 bagi program studi ilmu sosiologi. Selamat bagi Anda. Anda juga sudah menulis jurnal dalam jurnal berskala internasional berindeks Scopus. Ini yang mengantarkan saudara menjadi menjadi cum laude, sudah disiduk cum laude dengan jurnal biologi spesial isu dan computing technology and information management. Ya, itu tempatnya Bapak menyampaikan tentangnya dan sudah terima secara internasional. Saya kira selamat kepada saudara, selamat kepada keluarga, dan izinkan saya pertama kali menyebut secara lengkap gelar saudara Profendus Dr. Mitar SPD.
Ibu yang saya hormati, Saudara Dr. Mitar SPD yang berbahagia, untuk memenangi ujian promosi doktor Saudara Maha Terpelajar Dr. Mitar SPD. Saya mempersilahkan kepada promotor untuk memberikan pesan-pesan. Bapak Direktur Program Pasca Sarjana, Penguji Eksternal, Penguji Internal, Bapak Ibu yang saya muliakan, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala rahmat yang diberikan kepada kita semuanya. Salam serta salawat kita aturkan ke junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pembawa risalah kebenaran, Nabi pembawa risalah kebaikan untuk kita semuanya. Bapak Rektor, pertama-tama mengawali pesan selaku tim promotor atas kepercayaannya untuk bertugas dan bertanggung jawab untuk menjadi tim promotor Saudara Dr. Mitar SPD MPD. SPD-nya sama dengan saya, dan sekaligus tentu permohonan maaf sekiranya dalam proses ada hal yang kurang berkenan. Selanjutnya saya ingin menyampaikan selamat kepada Saudara Dr. Mitar SPD MPD. Tentu bukan saja kepada saudara, tentu juga bersama keluarga, karena keberhasilan untuk mencapai sesuatu persis sama apa itu integrasi. Untuk melahirkan itu butuh kebersamaan, dan hari itu juga perlu ditunjang dengan yang namanya attitude, karakter, keutuhan untuk membangun sebuah pendidikan yang lebih unggul. Saya juga ingin menyampaikan selamat kepada pemerintah Kabupaten Majene, Pak Bupati, beserta seluruh yang hadir atas keberhasilan saudara atau Bapak Dr. Mitar SPD MPD. Kami berpesan selaku tim promotor berdasarkan hasil penelitian disertasi saudara yang melahirkan konsep bahwa manusia yang berkarakter unggul dibutuhkan sinergitas. Mewakili pemerintah dan masyarakat Kabupaten Majene menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak Rektor dan UNEM beserta seluruh jajarannya hari ini telah mempersembahkan kepada pemerintah Kabupaten Majene sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan adanya SDM Majene meraih gelar pendidikan tertinggi pada pendidikan formal. Hal ini sangat sejalan dengan visi kami, yaitu